Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 8 September 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Adu mulut terjadi di SPBU Masohi lantaran tak kebagian Pertalite. Adu mulut terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Masohi antara pelanggan dengan pegawai depot pengisian BBM itu pada Kamis 7 September 2023. Kejadian itu direkam pelanggan yang terlibat adu mulut dan kemudian dibagikan ke sejumlah wartawan. Kepada tribunambon.com, Ajlan Alwi mengaku kesal lantaran tidak mendapat jatah pengisian BBM jenis Pertalite, padahal telah lama mengantri. Sementara bersamaan, mobil pelanggan lain yang mengantri di jalur paling kiri masih dilayani. Dia pun merasa kondisi makin tidak beres. Karyawan lainnya mengatakan telah menempatkan tanda peringatan Pertalite habis di area lajur masuk SPBU. Namun nyatanya tidak ada tanda apapun. Dijelaskan jika memang ada pembatasan penjualan BBM Pertalite, mestinya ada tanda penghalang atau pemberitahuan jika BBM Pertalite sudah habis di pintu antrean. Merasa pelayanan publik yang buruk di SPBU tersebut, dirinya mengaku akan menyurati Komisi 7 DPR RI yang berminta langsung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Perindustrian terkait buruknya pelayanan SPBU Masohi. Tak hanya itu saja, Alwi juga melapor ke SPKT Polres Maluku Tengah lantaran tak terima disebut bodoh. Sama rata. Masa? Oh, kakak pengertian itu saya bisa. Masa besok di sini kamu bilang soal Pertalite bagaimana? Kakak pengertian begitu bagaimana barang? Pembatasan, ya pembatasan 1 hari baraboto. Pembatasan 1 hari baraboto. 1 hari baraboto. 1 hari bisa jadi juga. Iya tahu supaya tahu kata beta punya tahu jatuh sih bisa lah beta dapat bisa lah. Itu kan sebelum masuk itu kan beta kasih tanda. Saya bisa punya. Itu saya kasih tanda. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners cari alat bukti kasus korupsi Kejaksaan Negeri geledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga Dinas PUPR Kabupaten Seram bagian Barat. Penyidik Kejaksaan Negeri Kejari geledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram bagian Barat. Tindakan itu dilakukan sebagai upaya keras membongkar tindak pidana korupsi pengadaan pakaian seragam gratis siswa SD dan SMP MTS dengan nilai kontrak senilai 4 miliar lebih. PLH Kasih Intelijen Kejari Taufik Purwanto mengungkapkan tempat yang menjadi sasaran penggeledahan adalah ruang kepala dinas, kemudian bendahara, perencanaan dan keuangan, juga ruang bidang pendidikan dasar dan kepala bagian. Setelah itu geledah berlanjut di ruang penyimpanan barang atau gudang Disdikbud Kabupaten Seram bagian Barat yang berlokasi di SD Negeri 1 Morekau. Tak hanya Dinas Pendidikan Kebudayaan, penyidik juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Seram bagian Barat. Dibetakan sebelumnya terdapat 2 indikasi di kasus itu adalah pinjam bendera perusahaan dan markup pengadaan di atas standarisasi harga Kabupaten Seram bagian Barat tahun anggaran 2021. Diketahui setelah kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan, sudah sebanyak 50 kepala sekolah yang dimintai keterangan. Penyidik Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat baru saja selesai melaksanakan tindakan hukum berupa penggeledahan pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram bagian Barat. Surat perintah penggeledahan Soal dugaan kasus Bupati Tahera Nubun, GBPM minta LPSK hadir lindungi korban dan saksi.
Gerakan Bersama Perempuan Maluku GBPM meminta Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK RI hadir mengintervensi dan menjalankan kewenangannya. Mengingat teror diterima korban hingga menyasar pihak-pihak yang peduli akan kasus kekerasan seksual dengan terlapor Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun itu. Bukan saja korban dan keluarga, ada banyak pihak yang membagikan link berita perihal dugaan itu pun diteror. Untuk itu, kepada semua pihak yang merasa bertanggung jawab atas keberlanjutan penanganan perkara agar ikut terlibat mengawal termasuk LPSK. Dibetakan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Bupati Taher Hanubun terhadap salah satu karyawan di Cafe Agnia berinisial TA dilaporkan sejak 1 September 2023 silam. Laporan dugaan kekerasan seksual itu diterima oleh Brigpol Laode Rizky Putra yang tertuang dalam LP garing B garing 2230 garing IX garing 2023 garing Maluku garing SPKT. Kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku itu biasanya digunakan untuk mengintimidasi korban dan keluarga, bahkan saksi, yang itu kemudian melemahkan proses hukum. Nah, ini bukan tidak mungkin terjadi pada kasus ini juga. Maka kami mendorong LPSK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki harus masuk mengintervensi di sini, ya, mengintervensi dalam kasus ini. Apalagi kan sekarang kan kita banyak juga melihat ada kawan-kawan yang punya pengalaman diintimidasi melalui postingan-postingan media sosial gitu. Mereka membantu advokasi, mendorong proses hukum kasus ini dengan share link-link berita dari teman-teman punya pemberitaan ya dari koran-koran online. Mereka hanya share ke dinding Facebook mereka, tapi kemudian mendapatkan intimidasi balik dari orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan terduga pelaku ini. Jadi dari situ kami melihat kuat indikasi, kuat potensi terjadi intimidasi terhadap keluarga dan saksi-saksi, bahkan terhadap orang-orang yang punya kepedulian. Itu yang tadi saya bilang kan, orang membantu untuk mendorong melalui menyebarkan link-link pemberitaan saja mendapatkan intimidasi. Itu. Kalau kementerian, ya LPSK kami sudah menginfokan tentang kasus ini. Surat pernyataan ini pun kami sudah sampaikan ke LPSK karena memang ada poin yang ditujukan kepada mereka ya. Jadi sudah kami sampaikan. Tribunnews, ini pernyataan sikap GBPM sikapi kasus sudah paksa dengan terlapor Bupati Taher Hanubun. Menjaga keberlangsungan proses hukum kasus kekerasan seksual dengan terlapor Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun, kelompok aktivis perempuan yang mengatasnamakan Gerak Bersama Perempuan Maluku atau GBPM mendatangi markas Ditreskrimsus Polda Maluku pada Kamis 7 September 2023. Kepada Tribunambon.com, Lucy Pelo selaku koordinator GBPM mengatakan pengawalan kasus menjadi penting mengingat terlapor adalah pejabat yang punya kekuasaan sehingga berpotensi menghambat proses hukum. Lanjutnya, kedatangan GBPM di markas Direskrimum disambut Dirkrimum Kombes Pol Andri Iskandar. Diharapannya kemudian diserahkan pernyataan sikap menyikapi kasus tersebut. Berikut adalah poin pada pernyataan sikap GBPM. Yang pertama, mengapresiasi dan menaruh harapan sepenuhnya pada profesionalitas Polda Maluku dalam penanganan kasus ini hingga tuntas. Yang kedua, akan terus mendukung aparat penegak hukum untuk teguh menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas, tidak akan lemah dan lengah memberikan keadilan yang menjadi hak korban. Dan ketiga, mengingatkan Polda Maluku tentang salah satu mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yakni tidak membenarkan penerapan restoratif justice pada kasus kekerasan seksual, karena ini sama halnya dengan membunuh jiwa korban.
Dan keempat, mendorong kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK RI untuk mengintervensi kasus ini sesuai kewenangannya. Mengingat ancaman teror sudah menerpa korban, keluarga korban, dan pihak-pihak peduli pada penegakan hukum terhadap terduga pelaku. Dan kelima, mendesak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak RI dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Korban secara komprehensif dan memastikan reintegrasi sosial. Dia pun berharap agar semua pihak yang sudah terlibat pada kasus yang memilukan ini bisa mendapatkan pengawalan ketat. Perwakilan dari Gerak Bersama Perempuan Maluku itu bertemu dengan pihak Polda ya yang diwakili oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, sudah juga membuat komitmen bahwa tetap akan tegas menerapkan semua pasal yang berkaitan ya, dengan kasus ini, dan tentunya tidak akan memakai. Tribunal Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, daerah Pulau Ambon menggelar pendidikan kader jenjang menengah. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, AMGPM daerah Pulau Ambon, menggelar pendidikan kader jenjang menengah atau PKJM. Kegiatan pendidikan kader itu berlangsung di Jemaat GP Muaimahu, Latu Halat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon pada Jumat 8 September 2023. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, di lokasi terlihat penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena, Ketua Klasis Pulau Ambon Pendeta Riko Rikumahu, serta pengurus besar AMGPM Marten Bongkaraman memasuki lokasi kegiatan. Mereka disambut tarian lenso dan tabuhan Tifa Toto Buang. Dalam pidatonya, Ketua AMGPM Dapua Rudi Rehata mengatakan pentingnya kader AMGPM mengikuti PKJM. Karena menurutnya pendidikan sebagai jendela dunia adalah kebutuhan setiap insan. Maka dari hal itulah AMGPM membentuk sikap serta karakter kader agar memiliki wawasan luas, mandiri, dan loyal. Sementara itu, pengurus besar AMGPM Marten Bongkaraman dalam arahannya berharap agar kader AMGPM dapat menjalankan misi menggarami dan menerangi. Lanjutnya, bahwa AMGPM sebagai organisasi kepemudaan berbasis di masyarakat, sehingga kader AMGPM harus menjawab berbagai tantangan yang terjadi di lingkungan masing-masing. Adapun PKJM diikuti sebanyak 81 kader AMGPM daerah Pulau Ambon. Sebelumnya, kegiatan diawali dengan kebaktian yang dipimpin oleh Pendeta Sali Lawalata. Berbagai materi akan diterima oleh para peserta hingga Minggu 10 September 2023 mendatang. Ya. Dalam percaya akan hikmatnya, bukanlah sebuah kebetulan jika agenda AMGPM yang dikemas sebagai sebuah kegiatan pelatihan pemuda gereja dalam bentuk pendidikan kader dapat dilangsungkan di saat ini. Langkah ini adalah strategis, sebab gereja bertugas mendorong pemuda menjadi pribadi yang tulus pada panggilan melayani. Sebaliknya, pemuda adalah penumpang bergereja yang setia dan tanggap di setiap gumulan pelayanan. Melaksanakan pendidikan kader jenjang lanjutan sesuai dengan peraturan organisasi PO5 MGPM yang ditetapkan di MPP. Ada beberapa catatan yang mesti kami sampaikan berdasarkan arahan Ketua Umum, tetapi juga sekretaris umum. Untuk bimbingannya kami sampaikan. Yang pertama dari sisi histori. Kenapa pengurus besar di dalam studi implementasi pendidikan kader kita harus berbicara tentang heritage atau legasi, karena ada hubungan-hubungan yang 2023, saya Tanita Pratesinya beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amate.